Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa secara online pada hari ini. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita berkat yang berlimpah dalam keluarga kita masing-masing, dan kita boleh menikmati kasih Tuhan, kesehatan yang Tuhan limpahkan pada kita. Itu adalah sebuah anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, dan ialah Roh Kudus sendiri akan menolong dan memberitakan kepada kita. Itu kita akan landasi dalam doa. Mari kami aturkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, anugerah Tuhan kami, keluarga demi keluarga. Ucap syukur untuk berkat Tuhan, ucap syukur untuk makanan dan minuman yang Tuhan kami hari ini. Bapak di surga, izinkanlah pada saat ini kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang akan menjelaskan kepada kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami, Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar tentang tempat untuk menjadi anggota. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat gambar berikut, ini adalah gambar Tuhan Yesus, di mana ada banyak umat Allah yang menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Mungkin saya, Bapak Ibu, wajah-wajahnya ada di dalam bagian-bagian yang ada di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat gambar tersebut, Allah memberikan alasan yang kuat. Orang harus mengikatkan diri dan aktif di dalam persekutuan atau di dalam gereja. Nah, karena apa? Karena memang kita adalah tubuh Kristus, di mana kita harus melakukan fungsi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Efesus 12 ayat 19, sekarang saudara bukan lagi orang asing di hadapan Allah atau warga asing bagi surga, melainkan anggota keluarga Allah serta warga kerajaan Allah bersama-sama dengan orang Kristen yang lain. Ini adalah terjemahan firman Allah yang hidup. Kadang-kadang kita perlu baca terjemahan lain supaya maknanya lebih bisa kita mengerti. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau wajah kita itu kita menempel di jari Tuhan Yesus, dan kemudian kita terlepas dari anggota tubuh Kristus. Kita terlepas dari anggota tubuh Kristus. Apa yang terjadi? Pasti lama-kelamaan jarinya akan membusuk dan kemudian mati. Itu adalah gambaran bahwa kita sebagai orang percaya harus bersama-sama menempel dalam satu tubuh Kristus untuk melakukan fungsinya. Kita tidak mungkin lepas dari tubuh Kristus karena kita akan mati. Nah, kita kembali lagi bahwa mengikut Kristus berarti menjadi anggota, bukan sekedar percaya. Karena kita adalah anggota tubuhnya, yaitu gereja. Bagi Rasul Paulus, menjadi anggota gereja berarti menjadi organ penting dari suatu tubuh yang hidup. Suatu bagian yang sangat diperlukan dan saling terkait dengan tubuh Kristus. Tidak mungkin kita berfungsi kalau kemudian bagian kita di jari lepas dari tubuh Kristus. Nah, kita diciptakan untuk peran-peran yang khusus, tetapi kita tidak akan kehilangan tujuan jika kita tidak melekat pada sebuah gereja. Artinya apa? Kita akan hilang dari fungsi-fungsi kita itu kalau kita tidak melekat pada satu persekutuan.
yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus. Nah, gereja lokal atau persekutuan lokal merupakan bagian dari sekumpulan orang-orang percaya yang berfungsi sebagai tubuh Kristus. Kita akan menemukan peran kita di dalam kehidupan melalui hubungan-hubungan dengan orang lain di dalam persekutuan ataupun gereja lokal. Jika kita terpisah dari sumber hidup gereja atau persekutuan lokal, kehidupan rohani kita akan melemah dan akhirnya akan mati. Keanggotaan di dalam keluarga Allah itu penting dan bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Artinya apa? Artinya memang ya kita tidak bisa melepaskan diri dari persekutuan atau gereja-gereja lokal kita, karena itu akan melemahkan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja merupakan rencana Allah bagi dunia. Di dalam Matius 16 ayat 18 disampaikan bahwa, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada berapa prinsip yang kira-kira menjadi alasan bagi kita kenapa kita harus bertumbuh atau bergabung di dalam sebuah gereja lokal. Kalau mungkin Bapak Ibu tinggal dalam satu wilayah, ya memang sebaiknya kita menjadi bagian di dalam gereja lokal tersebut, di dalam persekutuan-persekutuan yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama adalah sebuah keluarga gereja menunjukkan bahwa kita adalah sungguh-sungguh orang percaya. Nah, ini dalam Yohanes 13 ayat 35, Firman Tuhan mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih adalah dasar dari hidup orang-orang percaya. Ya, kalau kita tinggal di dalam satu persekutuan atau gereja lokal, maka itu bisa menjadi indikasi bahwa kita hidup di dalam orang-orang yang percaya yang mengasihi. Yang kedua adalah sebuah keluarga gereja membebaskan kita dari keterasingan karena mementingkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, gereja lokal merupakan ruang kelas untuk bergaul dengan baik di dalam keluarga Allah dan untuk menerapkan kasih yang penuh perhatian dan tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai anggota yang aktif, kita belajar untuk memperhatikan orang lain dan ikut merasakan pengalaman orang lain. Ini bisa kita lakukan, kita rasakan apabila kita menjadi bagian di dalam gereja lokal. 1 Korintus 12 ayat 26 mengatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya, karena kita dalam satu anggota. Makanya kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, kita belajar untuk tidak terasing, dan kita boleh menerapkan kasih dan memperhatikan orang demi orang yang lain. Hanya dalam persekutuan yang terus-menerus dengan orang percaya yang biasa dan yang tidak sempurna, kita bisa menemukan persekutuan yang sesungguhnya, di mana kita bisa saling berhubungan, saling tergantung, dan saling memberikan support, saling memperhatikan, dan saling yang lain. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang tidak terasing, dan kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kita akan belajar untuk memperhatikan orang lain juga. Itulah fungsi dari gereja lokal. Kenapa kita harus ikut terlibat di dalam gereja lokal itu. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah sebuah keluarga gereja membantu kita untuk mengembangkan otot-otot rohani kita. Kita itu tidak mungkin dapat bertumbuh menuju kedewasaan rohani jika kita hanya menghadiri ibadah dan hanya menjadi jemaat yang pasif. Di dalam Efesus 4 ayat 16 disampaikan bahwa daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun
dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ya. Kata saling atau seorang yang lain banyak digunakan di dalam Alkitab. Contohnya saling mendoakan, saling menguatkan, saling menasihati, saling memberi salam kepada yang lain, saling menerima, saling hormat, bertolong-tolonglah menanggung beban, saling mengampuni, rendahkanlah diri seorang terhadap yang lain, dan banyak tugas-tugas yang lainnya. Ini adalah bagian tugas dari tubuh Kristus. Baik, yang kasih Tuhan, kita akan bertumbuh lebih cepat dan lebih kuat bila kita ada di dalam satu persekutuan gereja lokal. Artinya gereja sebagai anggota yang aktif dalam satu gereja lokal tadi. Kita bisa melakukan ini dan itu, saling memperhatikan, saling menolong, dan saling-saling yang lain. Sehingga dari hubungan-hubungan yang kita lakukan dengan saudara-saudara kita seiman, itu akan mengasah kita, membuat iman kita lebih kuat dan lebih bertumbuh. Yang berikutnya adalah tubuh Kristus membutuhkan peran orang-orang yang percaya. Seperti disampaikan bahwa Allah telah memberikan kita karunia-karunia, memberikan peran yang unik yang disebut sebagai pelayanan. Persekutuan atau gereja lokal adalah tempat yang Allah rancang bagi kita untuk mengembangkan dan menemukan dan memakai karunia-karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus tidak berjanji untuk membangun pelayanan kita, tapi Dia berjanji untuk membangun gerejanya melalui kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Yang berikutnya, kita menjadi bagian dari gereja, itu adalah kita menjadi bagian dari misi Kristus di dalam dunia ini. Pada saat Tuhan Yesus hidup di bumi ini, Dia bekerja dengan melalui tubuh jasmani Kristus. Namun sekarang Dia menggunakan tubuh rohaninya. Nah, gereja atau kumpulan orang-orang percaya adalah alat Allah di bumi. Kita bukan hanya meneladani kasih Kristus, tapi kita harus memberikan kasih Allah bersama-sama kepada dunia. Setiap anggota tubuh Kristus, kita merupakan bagian dari tangannya, atau kakinya, atau matanya, atau hatinya. Dia bekerja melalui kita yang masing-masing memiliki peran yang istimewa yang harus dilakukan. Efesus 2 ayat 10, Tuhan mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, Allah ingin supaya kita menjadi bagian di dalam misi Kristus di dalam dunia ini melalui salah satu melalui pelayanan di dalam persekutuan kita. Yang berikutnya adalah sebuah gereja akan membantu menjaga kita dari kemunduran. Seperti yang kita tahu bahwa setiap orang itu tidak ada yang kebal terhadap pencobaan. Ya, kita tahu bahwa itu di dalam Ibrani 3 ayat 13 firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kemudian dalam Yakobus 5 ayat 19, jika kamu mengetahui orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran Allah, janganlah menolak mereka, pergilah kepada mereka, bawalah mereka kembali. Ini adalah terjemahan dari kitab dari versi yang lain, dan ini merupakan perintah dari Allah supaya kita memperhatikan orang siapapun, apalagi bagi orang-orang yang mengalami kemunduran secara iman. Dan kita minta untuk kita membawa mereka kembali. Nah, dari beberapa dari firman Tuhan yang tadi di atas,
memberikan gambaran bagi kita adalah gereja lokal di mana kita berada, itu memberikan perlindungan rohani pada kita. Allah memberikan kita para gembala yang bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan kesehatan rohani domba-dombanya termasuk kita. Dan iblis menyukai orang-orang percaya yang mundur, yang memisahkan dari tubuh Kristus. Ya. Ini akan sangat menyenangkan buat iblis bila kita mengalami kemunduran di dalam kepercayaan kita, iman kita. Bapak Ibu, kita akan melihat kembali mengapa kita membutuhkan sebuah keluarga gereja. Yang pertama adalah sebuah keluarga gereja menunjukkan bahwa kita adalah sungguh-sungguh orang percaya. Yang kedua adalah sebuah keluarga gereja membebaskan kita dari keterasingan karena mementingkan diri sendiri. Yang ketiga adalah sebuah keluarga gereja membantu kita untuk mengembangkan otot-otot rohani kita. Yang berikutnya adalah tubuh Kristus membutuhkan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Yang berikutnya bahwa kita ini menjadi bagian dari misi Kristus di dunia ini. Yang terakhir adalah sebuah keluarga gereja akan membantu menjaga kita dari kemunduran secara rohani.